Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, dan semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. God is good and all the time. Puji Tuhan. Ya, senang boleh ada di tempat ini kembali, saudara. Walaupun udara di luar lumayan dingin ya. Luar biasa, bikin segar, saudara, bikin segar. Puji Tuhan. Ya, yang pasti udara di tempat ini tetap hangat, saudara. Haleluya. Ya, kuasa Roh Kudus bekerja di tengah-tengah kita pada malam hari ini. Kita akan teruskan pembacaan Alkitab pada malam hari ini dari Kisah Para Rasul, ayatnya pasal yang ke-11. Saya percaya kita sudah ada di dalam ayatnya yang ke 19, saudara. Ya, puji Tuhan. Ya, kalau kita sambil menyiapkan ya ayat yang ke-19, kita akan coba malam hari ini ya. Kita akan masuk juga ke pasal yang ke-12 dari 1 sampai 19. Kita akan cepat aja, saudara, ya. Pasti kita bisa. Ya, nanti kita lihat sampai di mana ya. Kalau memang bisa kita teruskan terus sampai yang pasal yang ke-19. Oke, puji Tuhan. Mari kita tundukkan kepala. Bapa, terima kasih Tuhan untuk malam hari ini. Kami bersyukur untuk waktu dan juga kesempatan yang Kau masih berikan kepada kami semua untuk sama-sama duduk, Bapa, belajar dan juga membaca sebagian daripada firman-Mu pada malam hari ini. Bukanlah kuat dan gagah dan juga hikmat manusia yang kiranya kami dengarkan pada malam hari ini, Tuhan, tapi kiranya hanya kuasa Roh Kudus saja yang bekerja di tengah-tengah kami jamaah. Semua kami yang ada, hati kami, pendengaran kami, semuanya tertuju dan terfokus hanya kepadamu. Kami yang ada di tempat ini dan semua kami yang menonton di dalam live streaming pada saat ini. Terpujilah Engkau, Tuhan, hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara. Ya, langsung aja ayat yang ke-19. Kisah Para Rasul 11 ayat yang ke-19. Barnabas dan Saulus ke Antioquia. Ya, Barnabas and Saul at Antioch. Now those who were scattered after the persecution that arose over Stephen traveled as far as Phoenicia, Cyprus, and Antioch, preaching the word to no one but the Jews only. Dan di sini kita lihat di ayat ke-19 bagaimana kehidupan ataupun keadaan anak-anak Tuhan dan orang-orang Kristen yang percaya kepada Yesus pada saat itu ya, terjadi suatu penganiayaan yang luar biasa, saudara, ya, terutama pada saat setelah Stefanus dilempar batu sampai mati pada waktu itu. Dan mereka tersebar kemana-mana. Di sini dikatakan ada ke Phoenicia, Cyprus, Antioquia. Tetapi yang menarik di sini, mereka tersebar kemana-mana, ya. Tetapi Injil yang mereka dapatkan, Injil yang mereka beritakan hanya tertuju kepada orang Yahudi saja, ya. Fokus mereka masih tertuju kepada orang-orang Yahudi. Only the Jews, ya. Tetapi kita juga melihat bagaimana cara Tuhan untuk menyebarkan firman, ya. Ya, segala sesuatunya walaupun di dalam keadaan yang tidak baik sekalipun, ya, saya percaya ada rencana Tuhan di sana. Ya. Pada saat mereka tersebar dan firman Tuhan dan juga gospel itu menjadi lebih luas lagi diberitakan, walaupun mereka hanya terfokuskan kepada orang-orang Yahudi yang ada di kota-kota itu pada waktu itu. Ayat yang ke-20. But some of them
were men from Cyprus and Cyrene, who when they had to come to Antioch spoke to the Hellenists preaching the Lord Jesus. Akan tetapi di antara mereka ada beberapa orang Cyprus dan orang Kirene yang tiba di Antioquia dan berkata-kata juga kepada orang-orang Yunani dan memintakan Injil bahwa Yesus adalah Tuhan. Walaupun di dalam pikiran mereka sebenarnya fokus mereka itu masih kepada orang-orang Yahudi di sana, tetapi ya saya percaya ini bukan suatu hal yang kebetulan ya. Sepertinya kebetulan mereka ada orang lain di sana yang mendengarkan juga. Dikatakan ada orang lain yang mendengarkan dan orang-orang ini adalah orang-orang Yunani, saudara. Ya. Tuhan akan pakai segala cara, ya. Walaupun tujuan saudara mungkin ada suatu fokus tertentu di dalam hidup saudara, ya, pemberitaan pada saat itu hanya terfokuskan kepada orang-orang Yahudi, tetapi di situ ya ada orang-orang Yunani yang ya satu atau dua yang ada di antara mereka dan mereka mendengarkan akan berita keselamatan bahwa Yesus adalah Tuhan. Luar biasa ya saudara. Dan oleh karena hal yang seperti itulah ya, seringkali apa yang kita ingin lakukan tetapi yang ingin kita lakukan hanya menurut hikmat atau kemampuan pikiran kita sendiri, tetapi Tuhan bisa memakainya lebih lagi dari apa yang kita pikirkan. Ya, dan tangan Tuhan di ayat yang 21 dikatakan, dan tangan Tuhan menyertai mereka dan sejumlah besar orang menjadi percaya dan berbalik kepada Tuhan. And the hand of the Lord was with them, and a great number believed and turned to the Lord. Berbalik kepada Tuhan. Ya, di sini kita melihat bagaimana religion agama ya. Agama belum tentu menunjukkan kita kepada arah kepada kebenaran itu, saudara. Ya, religion bukan menunjukkan kepada apa yang Tuhan mau di dalam hidup saudara dan saya. Tetapi di sini kita melihat pemberitaan akan Yesus adalah Tuhan membawa banyak orang dikatakan di sini berbalik kepada Tuhan. Luar biasa. Ini adalah suatu hal yang kelihatannya sederhana, tetapi kalau kita benar-benar merenungkan akan hal ini ya, orang-orang Yahudi pada saat itu adalah orang-orang yang sangat-sangat taat beribadah, sangat-sangat taat beragama, saudara. Ya. Tetapi pada saat mereka mendengarkan firman yang adalah kebenaran itu yang Yesus murid-murid Yesus sampaikan kepada mereka dan berbalik kepada turn to the Lord. Ya. Ya, kadang-kadang banyak saudara-saudara kita mungkin beribadah tetapi mereka tidak mengenal siapa Tuhan itu. Tetapi kita puji Tuhan, kita sebagai ya orang-orang Kristen yang mengenal akan siapa Tuhan kita itu adalah suatu hal yang luar biasa. Anugerah Tuhan di dalam kehidupan saudara dan saya. Ya, seperti yang dilakukan Tuhan pada saat itu kepada orang-orang itu di Antioquia, ya, pada waktu pemberitaan firman Tuhan kepada mereka. Maka sampailah kabar tentang mereka itu kepada jemaat di Yerusalem, lalu jemaat itu mengutus Barnabas ke Antioquia. Saudara, ya, dalam hari-hari itu pusat daripada pengabaran firman Tuhan, pengabaran Injil masih tetap ada di Yerusalem. Dan di sanalah ya rasul-rasul berkumpul, di sanalah nabi-nabi, di sanalah pengajar-pengajar, di sanalah orang-orang ya murid-murid yang pertama-tama sekali ya masih berdiam di sana. Ya, dan dari sanalah firman ataupun pengutusan-pengutusan itu dilakukan seperti yang dilakukan mereka pada saat itu. Lalu jemaat itu mengutus Barnabas ke Antioquia. Ya, saudara masih ingat Barnabas adalah seorang yang justru dipakai Tuhan dengan luar biasa untuk membawa Saulus mengenal siapa sih sebenarnya Kristus yang dia aniaya itu. Benar? Ya, waktu di perjalanan dia menjadi buta, dia dibawa kepada seorang yang bernama murid Tuhan yang bernama Barnabas, dan di sana ya jemaat Tuhan yang ada di
di Yerusalem mengutus Barnabas ke Antiokhia. Setelah Barnabas datang dan melihat kasih karunia Allah, bersukacitalah ia. Ya. Pada saat dia datang, ya, dia melihat suatu hal yang sama yang Tuhan lakukan kepada mereka di Yerusalem dilakukan atas orang-orang itu di Antiokhia. Anugerah Tuhan yang sama yang dia sudah lihat, yang Tuhan sudah lakukan kepada mereka semua, anak-anak Tuhan di Yerusalem, dia melihat anugerah ini yang dia lihat di antara orang-orang di Antiokhia itu. Dan dia sangat bersukacita. Dia katakan, bersukacitalah ia. Amin, saudara. Ya, sukacita saudara dan saya, ya, di dalam hidup kita banyak hal yang mungkin membuat kita senang atau bersukacita. Tetapi yang paling membuat saudara dan saya bersukacita pada saat kita melihat mungkin orang lain dijamah Tuhan. Orang lain diubahkan Tuhan menjadi yang tadinya tidak mengenal Tuhan menjadi mengenal Tuhan. Ya, that's your joy, right? And Barnabas, yeah, he had seen all this, the grace of God. He was so glad and encouraged them all. With purpose of heart they should continue with it, supaya mereka semua tetap setia kepada Tuhan. Saudara, ya, di sini adalah satu pelajaran dalam hidup kita, ya. Sukacita yang Tuhan taruh di dalam kehidupan saudara dan saya, kita harus jaga, saudara. Ya, kita harus jaga. We gotta have to cover, kita harus melakukan segala, ya, dengan segala kekuatan kita, saudara, untuk menjaga hati kita, menjaga, ya, pikiran, ya, supaya apa yang ada yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kita itu jangan menjadi kendor, ya, supaya mereka tetap setia kepada Tuhan, ya. Hari-hari ini, ya, bukanlah suatu hal yang, ya, yang luar biasa. Kita melihat, ya, hamba-hamba Tuhan, ya, anak-anak Tuhan yang tadinya begitu luar biasa, begitu fire up gitu, ya, bersama dengan Tuhan, lama-lama mundur, saudara. Ya. Dan tugas saudara dan saya seperti yang dilakukan oleh Barnabas pada waktu itu kepada mereka semua, mengingatkan, ya, encourage them, ya. Kita harus memberikan semangat kepada teman-teman kita, kepada saudara-saudara kita yang mungkin sedang lemah pada hari-hari ini. Ya. Kalau sedang dalam keadaan, ya, keadaan susah mungkin, ya, hatinya sedang bergejolak pada hari-hari ini, ya, encourage them. Purpose of heart they should continue with the Lord. Encourage them all. Amin. Karena Barnabas adalah orang baik, penuh dengan Roh Kudus dan iman, sejumlah orang dibawanya kepada Tuhan. He was a good man. Ukuran daripada good man, ya, dikatakan di sini adalah seseorang yang dipenuhi dengan Roh Kudus dan iman. Ya, saudara dan saya, selama kita berjalan di dunia ini, when we still live in this world, we need these two. Kita perlu Roh Kudus dan kita perlu iman. Amin. Tetap terus percaya, tetap terus setia, ya, tetap terus melakukan, ya, apa yang Tuhan sudah berikan kepada kehidupan saudara dan saya, ya. Lakukan apa yang Tuhan sudah percayakan di dalam kehidupan saudara dan saya. Tetap terus berjalan, ya. Hal ini, ya, karena Barnabas adalah orang baik, penuh dengan Roh Kudus dan iman, sejumlah orang dibawa kepada Tuhan. Kenapa, saudara? Tidak cukup hanya memberitakan akan kebaikan Tuhan di dalam hidup saudara dan saya, ya.
orang juga harus dapat melihat bahwa Tuhan itu baik di dalam kehidupan saudara dan saya. Iman itu yang harus kita terus pertahankan. Amin. Ya, karena mereka melihat akan hal itu, sejumlah orang dibawa kepada Tuhan. Great many people, kalau bahasa Inggrisnya lebih dahsyat ini saudara, dibilang great many people were added to the Lord. Ya, kalau dibilang great many people berarti banyak sekali. Amin. Then Barnabas departed for Tarsus to seek Saul. Lalu pergilah Barnabas ke Tarsus untuk mencari Saulus, dan setelah bertemu dengan dia, ia membawanya ke Antiokhia. Pada saat ini Saulus sudah bertobat saudara. Ya, sudah bertobat. Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya sambil mengajar banyak orang. Ya, brought him to Antioch, so it was that for a whole year they assembled with the church. Assembled with the church. Dengan kata lain, mereka mendirikan gereja, sudah mendirikan jemaat Tuhan di Antiokhia. Di Antiokhia lah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Amin. And the disciple were first called Christian in Antioch. Jadi sebelum-sebelumnya belum ada label ataupun panggilan khusus untuk murid-murid Tuhan. Sebelum saat itu saudara, Alkitab menuliskan, Alkitab menyatakan bahwa di kota itulah pertama-tama orang mengenal dan juga memanggil orang-orang yang percaya kepada Tuhan atau percaya kepada Kristus itu sebagai orang Kristen. Were first called Christian in Antioch. Nanti ada kalau ada pertanyaan-pertanyaan seperti ini, kita bisa jadikan pertandingan mungkin ya. Di mana pertama-tama murid-murid Tuhan dipanggil sebagai orang Kristen? Ya, kita udah tahu semua jawabannya. Amin. Ya. Pada waktu itulah datanglah beberapa nabi dari Yerusalem ke Antiokhia. And in this day prophets came from Jerusalem to Antioch. Then one of them, named Agabus, stood up and showed by the Spirit that there was going to be a great famine throughout all the world, which also happened in the days of Claudius Caesar. Ya, seorang dari mereka yang bernama Agabus bangkit, dan oleh kuasa roh ia menyatakan bahwa seluruh dunia akan ditimpa bahaya kelaparan yang besar. Hal ini terjadi juga pada zaman Claudius. Luar biasa, saudara. Ya, tidak ada satupun manusia yang mengetahui apa yang ada di depan kita. Ya, bagaimana apa yang akan terjadi di depan, tomorrow, next week, Tetapi ada suatu kuasa yang luar biasa yang Tuhan berikan di dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Ya, pernyataan-pernyataan yang sesuai dengan karunia masing-masing. Ya, yang di sini kita belajar bersama saudara, salah satu karunia yang diberikan oleh kuasa Roh Kudus itu di dalam seorang murid Tuhan, nabi Tuhan yang bernama Agabus, Roh Kudus memberitakan atau menyatakan dari dirinya bahwa akan ada kelaparan di depan nanti, bahwa seluruh dunia akan ditimpa bahaya kelaparan yang besar. Oleh karena itu, semakin jelas di dalam kehidupan kita, saudara, betapa pentingnya kita akan kuasa Roh Kudus ini di dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Amin. Tetapi nggak semua orang akan mendapatkan karunia nubuatan ini, saudara. Karena karunia nubuatan ataupun karunia-karunia yang lain itu
Makanya dibilang karunia, nggak bisa dibikin-bikin, saudara. Amin. Ya. Jadi semua yang dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus, ya, belum tentu semuanya ada karunia untuk bernubuat. Ada yang diberikan karunia untuk kesembuhan. Ada karunia-karunia lain yang diberikan. Amin. Dan itulah hadiah yang Tuhan berikan kepada masing-masing saudara dan saya. Dan kita harus menggali, ya. Saya percaya pada saat Roh Kudus ada di dalam kehidupan saudara dan saya, sebenarnya ada satu karunia, paling sedikit ada satu karunia yang Tuhan sudah berikan kepada kita, saudara. Lalu murid-murid memutuskan untuk mengumpulkan suatu sumbangan sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing dan mengirimkannya kepada saudara-saudara yang diam di Yudea. Hal itu mereka lakukan juga, dan mereka mengirimkan kepada penatua yang perantara Barnabas dan Saulus. Di sanalah mulai ada pergerakan, ya, yang saling menolong satu dengan yang lainnya, ya, dan memberikan pertolongan kepada saudara-saudara yang membutuhkan, ya. Pada waktu itu mereka mengirimkan bantuan itu kepada saudara-saudara yang ada di Yudea. Saudara, ya, kita akan masuk terus pasalnya yang ke-12, saudara, ya, pasal yang ke-12. Mungkin kita akan setengah aja, saudara, ya, setengah aja, nanti dari 1 sampai yang ke 1 sampai yang ke-8 aja, saudara, ya. 1 sampai yang ke-8. Oke. Ya, Yakobus mati, Petrus dilepaskan dari penjara. Kira-kira pada waktu itu Raja Herodes mulai bertindak dengan keras terhadap beberapa orang dari jemaat, ya. Dan kuasa yang ada pada waktu itu, ya, yang ingin menghabiskan ataupun menutup, ya, ruang gerak daripada pekabaran Injil, ya, bukan hanya datang daripada orang-orang Yahudi ataupun orang-orang Farisi, ya, pemimpin-pemimpin agama pada saat itu, ya, tetapi juga, ya, hal yang sama juga datang daripada pemerintah yang ada pada waktu itu, saudara. Ya, pada waktu mereka datang tekanan dari pemimpin-pemimpin agama, ya, ada satu kekuatan yang lain juga, ya, ingin menghalangi mereka. Pada saat itu Raja Herodes sedang berkuasa, saudara, dan Raja Herodes adalah seseorang yang begitu, ya, tidak suka atas pemberitaan firman pada waktu itu, ya. Di ayat yang kedua dikatakan, ia menyuruh membunuh Yakobus saudara Yohanes dengan pedang, ya, dengan pedang, ya. Yakobus kepalanya itu dipenggal, saudara, ya, martir, ya, saudara daripada Yohanes. Ketika ia melihat hal itu menyenangkan hati orang Yahudi, ia melanjutkan perbuatannya itu, ya. Rupanya, saudara, orang-orang Yahudi, pemimpin-pemimpin agama pada saat melihat pemerintah yang pada waktu itu dipimpin oleh Raja Herodes melakukan hal yang sama yang mereka lakukan kepada orang-orang Kristen, mereka itu menjadi sangat senang, saudara, ya. Wah, good job gitu, kira-kira memberikan semangat kepada Raja Herodes, ya, dan menyuruh menahan Petrus, ya. Jadi nggak berhenti sampai di Yakobus saja, ya. Akhirnya dia juga katakan, tangkap Petrus supaya kita juga bunuh dia, ya. Pada waktu itu hari raya roti tidak
beragi, ya. Unleavened bread ini adalah suatu perayaan, ya, yang sangat-sangat dikuduskan oleh orang-orang Yahudi pada waktu itu. Luar biasa, saudara. Perhatikan dengan baik-baik, ya. Walaupun mereka melakukan hal-hal yang kelihatannya religious, tetapi rupanya di dalam hati mereka ada sudah kemauan untuk mencelakakan orang lain. Bukan hanya mencelakakan, di sini udah ada kemauan untuk membunuh Petrus. Ya. Jadi kelihatannya di luarnya itu mereka masih melakukan perbuatan ibadah mereka, tetapi di dalam pikiran dan hati mereka sudah ada hal yang jahat yang mereka sudah rancangkan. Setelah Petrus ditangkap, ya, ayat yang keempat, setelah Petrus ditangkap, Herodes menyuruh memenjarakannya di bawah penjagaan 4 regu. Wow, 4 regu, saudara, bukan cuma 1. Masing-masing terdiri dari 4 prajurit. Maksudnya ialah supaya sehabis Paskah ia menghadapkannya ke depan orang banyak. Ini dengan proses yang seperti yang mereka lakukan yang sama pada waktu Yesus juga ditangkap. Masih ingat, ya kan? Ya, diadili di depan orang banyak. Jadi rencana Herodes, dia tangkap dulu, dia penjarakan dulu sebentar, sesudah nanti Paskah, ya, Passover, ya, lewat, baru dia bisa lakukan ini. Ya, bayangkan, saudara. Ya, hal ini sudah dirancangkan. Dan bukan hanya, ya, di sini kita melihat bagaimana Herodes benar-benar dia ingin make sure Petrus ini nggak sampai keluar ataupun melarikan diri dari penjara, saudara. Jadi dikatakan ada 4 regu. Dalam 1 regu itu ada 4 orang. Jadi barisan pertama ada 4, barisan kedua ada 4, barisan ketiga, ya, jangan sampai dia lolos, kira-kira begitu. Ya, demikianlah Petrus ditahan di dalam penjara, tetapi jemaat dengan tekun mendoakannya kepada Allah. Luar biasa, saudara. Ya, teman-teman yang ada di luar, ya, orang-orang Kristen, ya, sahabat, saudara-saudara yang ada, jemaat yang ada, dengan tekun, ya, constant prayer, ya. Memang, ya, banyak hal-hal yang di dalam kehidupan saudara dan saya seperti hal yang seperti ini, saudara, ya, sesuatu hal yang sangat berat, ya. Gimana mau ngeluarin Petrus dari penjara ini? Bagaimana untuk menyelamatkan Petrus dari penjara ini? Udah ada di dalam penjara, bukan hanya 1-2 orang yang menahan, tetapi ada 3 regu dan 4 setiap regu. Suatu hal yang mustahil, benar, saudara? Ya, hidup kita juga akan dihadapkan akan hal-hal yang seperti ini kadang-kadang. Ya, kelihatannya udah nggak mungkin ini. Ya, penyakitnya udah nggak mungkin ini. Ya, ini orang ini udah nggak mungkin lagi ini berbalik atau bertobat mungkin. Sudah udah 10 tahun, udah 20 tahun, mungkin berapa lama. Ya, tetapi nanti sebentar kita akan melihat bagaimana constant prayer itu yang kita lakukan bersama-sama, ya kan? Ya, yang seperti yang mereka lakukan kepada Tuhan itu mempunyai power yang luar biasa, saudara. Ya, di ayat yang ke-6 kita baca bersama, pada malam sebelum Herodes hendak menghadapkannya kepada orang banyak. Ya, ini dia. Kadang-kadang, bukan kadang-kadang, waktu Tuhan itu, ya, sering kali, saudara, sepertinya udah sampai pada titik yang terakhir itu dulu, ya. Tetapi waktu Tuhan itu nggak pernah terlambat, saudara. Ya. Dan memang ini adalah suatu hal di mana kita harus sama-sama belajar. Kadang-kadang kita sudah sampai tinggal besok, saudara. Dikatakan sebelum
Pada malam sebelum Herodes hendak menghadapkannya kepada orang banyak, Petrus tidur di antara dua prajurit, terbelenggu dengan dua rantai. Wow, ya. Jadi dia ada di tengah-tengah, saudara. Ya, dia tidur di tengah-tengah, di samping kanannya ada prajurit, di samping kirinya ada prajurit, dan juga apa? Bukan hanya tidur di samping kiri dan kanan. Tangannya Petrus sama tangannya dua prajurit itu dibelenggu, saudara. Diikat. Nggak bisa lagi lu kemana-mana. Haleluya. There's no chance for you to run away. Ya. Dia terbelenggu dengan dua rantai. Selain itu, prajurit-prajurit pengawal sedang berkawal di muka pintu. Udah diborgol, ada di kiri kanan, dan di depannya lagi ada prajurit-prajurit yang lain, saudara. Ini udah nggak masuk akal ya. Ini nggak, you're not gonna go anywhere, ya kan? Udah sampai hari terakhir. Tiba-tiba, now behold, berdirilah seorang malaikat Tuhan dekat Petrus dengan cahaya bersinar dalam ruang itu. Malaikat itu menepuk Petrus untuk membangunkannya. Katanya, bangunlah segera, maka gugurlah rantai itu dari tangan Petrus. Haleluya. Amin. Now behold, an angel of the Lord stood by him, and a light shone in the prison, and struck Peter on the side, and raised him up, and saying, arise quickly. And his chains fell off his hands. Amin. Saudara, ya, supernatural works of God. Supernatural work of God itu yang kita perlukan hari-hari ini. Amin. Wah, saya nggak pernah di penjara begini. Ya, mungkin dari antara saudara pernah merasakan hal-hal seperti ini. Tetapi kita tanpa kita sadari di dalam kehidupan saudara dan saya, kita sebenarnya sedang di penjara kadang-kadang, saudara. Di dalam kehidupan kita nggak bisa bikin apa-apa lagi. There's something yang kita tuh sudah, okay, Lord, saya dengan kekuatan, ya, with your own might, with your own strength, I won't be able to get this chain off my hands. Udah keikat, saudara. Saudara mau bebas daripada ikatan itu? Apa ikatan yang sedang mengikat saudara sekarang? Pada malam hari ini, ikatan-ikatan apa yang sedang mengikat saudara? Hanya dengan pertolongan Tuhan yang bisa menggugurkan rantai-rantai itu dari ikatan yang sedang mengikat saudara dan saya. Hanya supernatural. Menyerah kepada kekuatan kita, tapi berserah kepada Tuhan. Amin. Ya, di sini kita melihat bagaimana, ya, kuasa Allah itu melalui malaikatnya pada saat itu merubuhkan, menggugurkan rantai-rantai yang mengikat Petrus. Hal yang sama Tuhan dapat lakukan di dalam kehidupan saudara dan saya. Hal yang mustahil, hal yang tidak mungkin bagi kita, sangatlah mungkin bagi Tuhan. Lalu kata malaikat itu kepadanya, ikatlah pinggangmu dan kenakanlah sepatumu. Ia pun berbuat. Malaikat itu berkata kepadanya, kenakanlah jubahmu dan ikutlah aku. Then the angel said to him, gird yourself, tie your sandal. And so he did, and he said to him, put on your garments and follow me. Ini adalah suatu perbuatan-perbuatan aktif yang Tuhan akan lakukan di dalam kehidupan saudara dan saya. Ya, sandal dan ikat pinggang, ya, melambangkan akan kuasa Allah yang akan melindungi saudara dan saya dari atas sampai bawah. Your garment, ya, itu adalah otoritas yang Tuhan sudah berikan di dalam kehidupan saudara dan saya. Ya, jubah, ya, kebesaran itu. Ya, kuasa Tuhan itu sudah ada di dalam kehidupan saudara dan saya. Seringkali kita dibodohi, ya, seakan-akan kita tidak berdaya.
Tetapi Tuhan mengingatkan kepada kita pada malam hari ini, arise quickly. Ya, seperti yang dikatakan di ayat yang ke-7, yang di 7b, yang terakhir dikatakan, bangunlah segera. Bangunlah segera. Mungkin ya keadaan seperti ini bisa terjadi. Kita sedang di kiri kanan kita ada hal-hal yang sedang mengikat kita. Tetapi Tuhan bisa melepaskan saudara dari hal-hal seperti itu. Tuhan katakan, bangunlah dan ikutlah aku. Dikatakan, ia pun kenakanlah jubahmu dan ikutlah aku. Haleluya. Ya, ikut akan firman Tuhan, ikut akan suara Tuhan. Ya, perkenankan Tuhan untuk berbicara di dalam kehidupan saudara dan saya. Dan tidak ada satu hal yang mustahil yang Tuhan tidak dapat lakukan. Ya, yang Tuhan tidak dapat bebaskan, ya, freedom in your life, ya, kekuasaan, semua kekuasaan yang di dunia ini tidak ada yang dapat menahan akan kuasa Allah yang ingin bekerja di dalam kehidupan saudara dan saya.